Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita belajar tematik kelas 5 tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1 cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran keempat. Anak-anak ibu yang hebat, ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Ayo anak-anak, kita pelajari jenis usaha ini. Mari amati video objek wisata Jembatan Gantung dan Batu Suli. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengamati video tentang objek wisata. Nah, sekarang kalian menjawab pertanyaan ini. Di mana kamu tinggal? Apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Kalian cari tahu ya usaha apa yang ada di daerah tempat tinggal kalian masing-masing. Jenis usaha bidang jasa. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh, usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata adalah sebagai berikut. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. Usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Penyedia jasa pemandu wisata, dan penyedia jasa pariwisata dan transportasi.
Salah satu jenis usaha yang hanya kita lihat adalah berjualan. Mulai dari berjualan minuman, makanan, sayur lokal yang langsung dipanen dari ladang dan kebun. Barang-barang kerajinan tangan dari olahan bahan dasar rotan. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang kalian amati video tentang bentuk tanggung jawab bertanggung sebagai jawab. masyarakat. Selamat menyaksikan. Selalu bertanggung jawab di dalam perkataan dan dalam perbuatan. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab di dalam perkataan dan dalam perbuatan. Anak-anak ibu yang hebat menjalankan usaha dengan sebaik mungkin adalah salah satu wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai pengelola tempat wisata, membuat tempat wisata menjadi aman dan nyaman, mengusahakan agar tempat wisata sesuai dengan keinginan pengunjung, menerima semua kritikan dan saran yang diberikan oleh pengunjung. Itu adalah bentuk tanggung jawab sebagai pengelola tempat wisata. Ya, tanggung jawab sebagai pengunjung tempat wisata, menjaga kebersihan lingkungan tempat wisata, tidak membuat keributan selama berada di tempat wisata, mematuhi semua peraturan selama berada di tempat wisata. Itu adalah bentuk tanggung jawab sebagai pengunjung tempat wisata. Nah, selanjutnya bentuk tanggung jawab di sekolah. Setelah jajan, bungkus es, botol minuman, makanan ringan dibuang ke tempat sampah atau bak sampah. Membersihkan kelas, menyapu, membuang kertas ke tong sampah atau keranjang sampah. Bersama-sama menjaga kebersihan kelas, bersama-sama membersihkan halaman sekolah. Itu adalah bentuk tanggung jawab di sekolah. Demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Tematik kelas 5, tema 2, subtema 1, pembelajaran 4. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan jangan lupa belajar di rumah.